Halo semuanya dan selamat datang kembali bersama Kang Agus Samsudin. Hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan paling fundamental dalam hidup kita. Apa itu kebahagiaan dan bagaimana cara meraihnya? Tapi tenang, kita tidak akan terjebak dalam kutipan motivasi yang klise. Kita akan menggali lebih dalam, menggunakan sains dan riset yang solid dari buku luar biasa berjudul Build the Life You Want, karya Arthur C. Brooks dan Oprah Winfrey. Inti dari buku ini sangat memberdayakan. Kebahagiaan itu bukan takdir atau keberuntungan, tapi sesuatu yang bisa kita ciptakan, atur, dan kendalikan sepenuhnya. Seringkali kita terobsesi mengejar kebahagiaan seolah-olah itu adalah sebuah piala yang harus kita menangkan, sebuah titik akhir yang statis. Brooks dan Oprah mengajak kita untuk mengubah pola pikir itu. Kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan untuk dicapai, melainkan sebuah arah yang harus terus kita tuju. Jadi, mindset yang benar bukanlah saya ingin menjadi bahagia, melainkan saya ingin menjadi lebih bahagia. Pergeseran kecil ini punya dampak yang sangat besar. Buku ini memecah konsep kebahagiaan menjadi 3 komponen utama, yang mereka ibaratkan seperti menu makanan yang harus seimbang. Pertama, ada enjoyment atau kenikmatan. Ini adalah hal-hal menyenangkan yang mudah kita dapatkan, seperti menikmati kopi di pagi hari atau menonton film favorit. Kedua, ada satisfaction atau kepuasan. Nah, ini lebih dalam. Kepuasan adalah rasa bangga yang muncul setelah kita berjuang dan berkorban untuk sesuatu. Ini adalah imbalan atas usaha keras kita. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah purpose atau tujuan hidup, yaitu alasan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Keseimbangan antara kenikmatan, kepuasan, dan tujuan inilah yang krusial. Kunci untuk menjadi lebih bahagia, menurut mereka, adalah dengan menerima bahwa kesulitan dan hal-hal buruk adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Mereka bukan penghalang menuju kebahagiaan, melainkan bagian dari perjalanan itu sendiri. Lalu, bagaimana kita mengarahkan hidup kita menuju kebahagiaan yang berkelanjutan? Mungkin Anda berpikir jawabannya adalah pencapaian besar seperti gelar, pernikahan mewah, atau kekayaan melimpah. Ternyata, riset menunjukkan bahwa semua pencapaian itu hanya menyumbang kurang dari 10% pada tingkat kebahagiaan kita secara keseluruhan. Valinya, kebahagiaan sejati adalah hasil dari membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang bermakna dalam 4 aspek fundamental. Inilah yang disebut sebagai 4 pilar kebahagiaan. Pilar pertama adalah faith atau kepercayaan. Ini tidak harus selalu berarti kepercayaan religius, meskipun bisa juga. Faith di sini lebih luas maknanya, yaitu tentang memiliki nilai, filosofi, dan prinsip hidup yang kita pegang teguh. Kebahagiaan sejati datang saat tindakan kita sehari-hari selaras dengan nilai-nilai inti yang kita yakini. Ketika apa yang kita lakukan dan apa yang kita percayai sinkron, kita akan merasakan kedamaian dan tujuan yang mendalam. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa nilai-nilai terpenting dalam hidup Anda? Dan apakah hidup Anda sudah mencerminkan nilai-nilai tersebut? Pilar kedua adalah family atau keluarga. Brooks menggambarkan ikatan keluarga sebagai bentuk cinta yang paling mistis. Ini adalah hubungan di mana kita terikat oleh darah atau komitmen jangka panjang, menciptakan dukungan tanpa syarat yang menjadi fondasi utama bagi kesehatan emosional kita. Keluarga adalah tempat kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Memelihara hubungan ini adalah investasi kebahagiaan yang sangat berharga. Pilar ketiga adalah friends atau pertemanan. Anda mungkin kaget, tapi menurut riset, pertemanan memengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang hingga hampir 60%. Ini sangat besar. Brooks dan Oprah menekankan pentingnya membedakan antara 2 jenis teman. Pertama, ada dear friends, teman yang memiliki fungsi praktis dalam hidup kita. Mungkin teman kerja untuk proyek, atau teman gym
untuk motivasi. Hubungan ini bermanfaat, tapi transaksional. Yang kedua, dan yang paling krusial untuk kebahagiaan, adalah real friends. Teman sejati digambarkan dengan sangat indah sebagai beautifully useless atau tidak berguna dengan cara yang indah. Maksudnya, mereka ada dalam hidup kita bukan karena mereka punya fungsi praktis. Mereka ada semata-mata karena cinta dan dukungan tanpa pamrih. Mereka adalah orang-orang yang bisa Anda telepon di tengah malam hanya untuk curhat, tanpa agenda apapun. Memiliki beberapa teman sejati seperti ini jauh lebih penting daripada punya ratusan kenalan. Pilar keempat dan yang terakhir adalah work atau pekerjaan. Kita menghabiskan sepertiga hidup kita untuk bekerja. Jadi jelas, ini pilar yang sangat penting. Tapi kebahagiaan di tempat kerja ternyata tidak hanya ditentukan oleh jabatan, gaji besar, atau prestise. Ada dua faktor kepuasan yang jauh lebih berdampak. Pertama, merasa mendapatkan bayaran yang layak atas kontribusi kita. Dan yang kedua, yang sering kita lupakan, adalah bekerja dengan orang-orang yang baik dan saling mendukung. Lingkungan kerja yang positif, di mana kita merasa dihargai dan menjadi bagian dari tim, adalah kunci utama kepuasan kerja. Terakhir, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita terhadap emosi. Kita sering terjebak berpikir bahwa merasa sedih, marah, atau cemas berarti kita gagal menjadi bahagia. Brooks dan Oprah menawarkan perspektif yang berbeda. Lihatlah setiap emosi, baik positif maupun negatif, sebagai sebuah sinyal yang perlu diperhatikan, bukan sebagai label yang mendefinisikan diri kita. Jika Anda merasa malas, marah, atau mengalami burnout, itu bukanlah tanda kegagalan. Itu adalah sinyal penting dari tubuh dan pikiran Anda bahwa ada sesuatu dalam hidup yang perlu dievaluasi atau diubah. Untuk bisa memahami sinyal-sinyal ini, penulis menyarankan kita untuk melatih kemampuan metakognitif, yaitu kemampuan untuk mengamati pikiran dan perasaan kita sendiri dari jarak. Teknik sederhana seperti journaling atau meditasi bisa sangat membantu. Tujuannya bukan untuk menekan emosi negatif, tapi untuk memahaminya dan memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita akan bereaksi. Pendekatan ini sangat realistis. Hidup tanpa emosi negatif itu mustahil, bahkan tidak sehat. Emosi negatif adalah peringatan, semacam alarm yang memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Jadi pada akhirnya, membangun kehidupan yang Anda inginkan bukanlah tentang menunggu keajaiban atau mencapai satu tujuan besar. Ini adalah sebuah proses yang disengaja, yang dibangun di atas kebiasaan-kebiasaan harian yang menguatkan 4 pilar fundamental ini: kepercayaan, keluarga, pertemanan, dan pekerjaan. Dengan berfokus pada arah yang benar, bukan hanya tujuan akhir, kita bisa terus meningkatkan tingkat kebahagiaan kita secara berkelanjutan, hari demi hari. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberi Anda perspektif baru tentang kebahagiaan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa terbantu. Sampai jumpa di video berikutnya.